Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Mariati, NPM 1962-10485. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa-doa kita tadi kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, saya mau mengecek kehadiran peserta didik semua. Untuk hari ini, apakah ada siswa yang tidak hadir? Oke, baik, berarti hari ini hadir semua. Lanjut. Untuk materi pokok kita pada hari ini adalah teks ulasan buku fiksi. Sebelum masuk pada materi, adapun tujuan pembelajarannya adalah menyusun ulasan terhadap pesan dari buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi kekinian. Jadi pada pembahasan pertama, kita akan memahami terlebih dahulu hakikat fiksi, jenis-jenis fiksi, dan juga unsur-unsur fiksi. Jadi apa itu fiksi? Ada yang sudah tahu? Silakan angkat tangan. Silakan yang bisa menjelaskan apa itu fiksi. Ya, fiksi merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya di dunia nyata. Fiksi ini adalah sesuatu yang tidak ada kebenarannya di dunia nyata atau hanya khayalan. Jenis-jenis fiksi ini terdapat 15. Yang pertama, fiksi historis, yaitu fiksi historis penulisan fakta sejarah. Yang kedua, fiksi biografis. Yang ketiga, fiksi sains, yaitu penulisan berupa fakta ilmu pengetahuan. Contohnya novel yang berjudul 1984 karya George Orwell. Yang keempat, cerita pendek. Yang kelima, novelet, adalah cerita yang lebih panjang dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Yang keenam, ada novel atau roman. Yang ketujuh, novel anak. Yang kedelapan, novel remaja. 9, dongeng. 10, fabel. 11, hikayat. 12, legenda. 13, mite. Ke-14, cerita penglihati. Cerita ini biasanya mengandung komedi atau kelucuan, omong kosong, kemustahilan, ketololan, dan kedungunan, tetapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Yang ke-15, cerita perumpamaan, yaitu dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat yang bersifat mendidik. Unsur-unsur fiksi. Jadi unsur-unsur fiksi ini terbagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu pertama, tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks. Kemudian tokoh, yaitu perilaku dalam karya sastra sebagaimana dikemukakan oleh Abrams, yaitu orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Selanjutnya, plot. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Ada latar terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, yaitu menunjuk kepada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua, latar waktu,
yaitu yang berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi tersebut. Yang ketiga, latar sosial budaya. Latar sosial budaya menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Kemudian ada amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan yang di dalam sebuah karya sastra atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Yang terakhir, penokohan, yaitu penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya melalui kata dan tindakannya. Sedangkan unsur ekstrinsik yang membentuk karya sastra dari luar sastra sendiri itu adalah keadaan, yang pertama, keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, pandangan hidup yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Kemudian psikologi, baik berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga mempengaruhi karya sastra. Yang kelima, pandangan hidup suatu bangsa. Yang terakhir, berbagai karya seni lain dan sebagainya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan atau apakah ada yang kurang dipahami terkait materi mengenai fiksi, macam-macam fiksi dan juga unsur-unsur fiksi? Sebelum dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai puisi, ragam puisi, unsur-unsur puisi, serta bagaimana cara meresensi puisi. Oke, baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dan saya anggap sudah paham. Selanjutnya masuk pada puisi. Pertama, hakikat puisi. Ada yang tahu? Ya, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu. Jadi, puisi ini merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan juga kaya makna. Dan keindahan dari puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya, ragam puisi. Ragam puisi dibagi menjadi puisi lama dan puisi baru. Jadi, puisi merupakan karya cipta manusia yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, ada sejumlah puisi yang berkategori ke dalam bentuk lama di samping puisi baru yang dikenal sekarang. Puisi lama ini terikat oleh berbagai peraturan seperti banyaknya baris tiap bait dan juga banyaknya suku kata tiap baris. Apa saja bentuk puisi yang berkategori puisi lama? Yang pertama, mantra. Mantra adalah puisi yang berupa gubahan bahasa yang diserapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Jadi mantra ini timbul dari hasil imajinasi atas dasar kepercayaan animisme. Ini merupakan contoh salah satu mantra. Dapat kita lihat. Selanjutnya, pantun berkait. Pantun berkait atau pantun berantai adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait. Pantun ini terdiri atas beberapa bait yang saling sambung menyambung. Hubungannya terlihat bahwa baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Ini merupakan contoh pantun berkait
terdiri dari 8 baris. Tadi dikatakan bahwa beberapa bait yang saling sambung menyambung. Hubungannya terlihat bahwa baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dan baris ketiga pada bait kedua. Contohnya, buah kemuning di dalam puari terdapat pada baris kedua pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama bait kedua. Kemudian putih kuning sambutlah tuan pada baris keempat bait pertama dipakai kembali pada baris ketiga pada bait kedua. Selanjutnya talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri dari 6, 8 atau 10 baris. Jadi pembagiannya sama dengan pantun biasa, yaitu terdiri dari sampiran dan isi. Apabila talibun ini terdiri dari 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Berikut ini merupakan contoh talibun yang terdiri dari 6 baris. 3 baris pertama disebut dengan sampiran, yaitu kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu. 3 baris pertama ini disebut dengan sampiran. Sedangkan 3 baris selanjutnya disebut dengan isi, yaitu kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari, induk semang cari dahulu. 3 baris selanjutnya ini disebut dengan isi. Pantun kilat. Pantun kilat atau juga disebut dengan kermina adalah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Contohnya, ini merupakan contoh pantun kilat. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Baris pertama ini disebut dengan sampiran, yaitu gendang gendut tali kecapi. Sedangkan baris kedua disebut dengan isi, yaitu kenyang perut senanglah hati. Gurindam. Gurindam sering juga disebut sajak pribahasa. Gurindam ini terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Contohnya, ini merupakan contoh gurindam. Baris pertama ini umumnya berupa sebab, itu barang siapa meninggalkan zakat ini disebut dengan sebab. Sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan, itu adalah artinya boleh berkat. Selanjutnya syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Berikut ini merupakan contoh syair. Biasanya syair ini dibaca dengan berirama. Sebelumnya ada yang pernah membaca syair. Lanjut pada puisi baru atau modern. Sebelumnya kita sudah mengenali ciri-ciri puisi lama yang terikat oleh berbagai ketentuan. Hal ini berbeda dengan puisi baru yang cenderung bebas. Puisi baru tidak terikat oleh ketentuan banyak lirik pada setiap baitnya, banyaknya suku kata ataupun pola rimanya. Jadi berikut ini perbedaan puisi dengan karangan yang lain. Terdapat 4 perbedaan, yaitu pertama, puisi itu padat makna. Yang kedua, puisi banyak menggunakan kata-kata konotasi. Yang ketiga, puisi mengutamakan keindahan kata-katanya. Yang keempat, puisi disajikan dalam bentuk monolog. Selanjutnya, syarat puisi baru. Ada 9 syarat puisi baru. Yang pertama, diketahui nama pengarangnya. Contohnya pada puisi hampa, yaitu pengarangnya Khairil Anwar. Yang kedua, dalam perkembangannya secara lisan dan juga tertulis. 3. Menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, bentuk dari puisi baru ini rapid dan simetris. Yang kelima, banyak sekali menggunakan pola sajak pantun dan syair, walaupun ada juga pola yang lain. Yang keenam, puisi baru memiliki persajakan yang teratur. Yang ketujuh, sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang kedelapan, tiap barisnya terdiri atas
sebuah gatra ya, atau disebut dengan kesatuan sintaksis. Yang kesembilan, setiap gatranya terdiri dari 2 kata, tapi juga bisa lebih, itu 4 sampai 5 suku kata. Bagaimana cara meresensi puisi? Sebelumnya kita harus mengetahui struktur resensi puisi. Nah, jika Anda diminta untuk membuat resensi puisi, entah itu puisi lirik atau puisi esai, ada struktur-struktur tertentu yang harus diikuti, seperti pertama, pengetahuan tentang tema puisi esai. Di sini resensi harus bisa melihat tema puisi tersebut. Jika tema ini bisa dikaitkan dengan berbagai aspek, seperti keadaan yang terjadi, waktu, masalah sosial, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, jika tema itu mudah dipahami atau bisa diterima masyarakat, secara langsung akan menciptakan animo masyarakat untuk membacanya. Selanjutnya, kata yang digunakan. Kata yang digunakan dalam puisi esai ataupun diksi juga harus digambarkan. Nah, apakah melibatkan kata-kata harian yang mudah dimengerti ataupun bahasa-bahasa sastra yang lebih dalam. Artinya, Anda harus bisa melihat intonasi dan hubungan kata per kata yang ada dalam puisi tersebut secara langsung. Kemudian lihat juga berbagai pedanan yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau belum? Selanjutnya, perasaan penulis. Di sini silakan gambarkan perasaan sang penulis saat menulis puisi esai tersebut. Meski perasaan semacam ini cukup sulit digambarkan. Karena kenapa? Terkadang bait per bait akan menciptakan emosi yang berbeda, dan ini datang dari penulisnya secara langsung. Selanjutnya, majas. Poin ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Alasannya karena bergantung pada majas yang digunakan oleh penulis. Dalam puisi lirik, majas terkadang digambarkan secara hiperbola. Dalam konteks puisi esai, ada penggambaran majas serupa dan ada juga yang tidak. Kalau terpaksa ditambahkan, silakan saja, namun tetap memperhatikan majas dalam puisi agar resensi Anda tidak mubazir atau objektif. Selanjutnya, konteks lain. Konteks lain ini tetap melibatkan struktur resensi pada umumnya, seperti penulis, penerbit, tahun terbit, penghargaan penulis, latar belakang, dan profil penulis tersebut. Selanjutnya, latar belakang secara umum, libatkan juga editor, penerjemah, penyunting, dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam katalog penerbitan buku. Selanjutnya, tanggapan Anda tentang puisi tersebut. Ini berisikan kritik, masukan, atau hal-hal lain yang tidak dilibatkan oleh penulis. Selanjutnya, kelemahan dan kelemahan puisi esai dibandingkan dalam kategori puisi yang serupa dan lain sebagainya. Ini contoh resensi puisi yang berjudul Hampa karya Chairil Anwar. Silakan kalian amati puisi yang saya tampilkan. Jadi bagaimana cara resensi puisi? Pertama kita lihat tema. Jadi puisi Chairil Anwar ini dapat kita lihat mengangkat tema yang sudah sangat lazim di masyarakat, sehingga kita sebagai pembaca tidak kesulitan mengartikan tema tersebut. Nah, yang kedua, pemilihan kata. Pada puisi tersebut, penyair menggunakan bahasa kesehariannya, sehingga kita mudah mengartikan maksud dari puisi tersebut. Dengan intonasi yang tepat, maka kita bisa mengerti makna dari isi puisi tersebut. Meskipun pada puisi Chairil Anwar tidak semuanya menggunakan kata yang tepat. Contohnya pada kata pohonan yang
seharusnya pepohonan. Lanjut, perasaan. Dalam puisi Khairil Anwar dapat kita lihat bahwa penyair merasa kesepian dalam penantian seseorang yang sangat berarti untuknya. Di suasana hati yang sangat merasa kesepian, dia hanya bisa menanti dan menanti sampai datangnya sang pujaan hati. Selanjutnya, nada dan suasana. Nada dalam puisi tersebut menggunakan nada-nada yang lugas dan tepat, serta menggunakan penekaan-penekaan di beberapa kata yang ditunjuk untuk memperjelas maksud dari puisi tersebut. Selanjutnya, suasana. Dapat kita lihat tergambar dari puisi tersebut, suasananya tidak menentu, gundah gulana, menantikan seseorang yang sangat kita nantikan namun tak kunjung memberikan kepastian. Kemudian, bahasa figuratif. Dalam puisi Hampa karya Khairil Anwar menggunakan banyak sekali majas hiperbola seperti sepi tampah ini menanti jadi mencekik. Nah, memberat mencekung pundah sampai binasa segala, yang artinya dalam kesepian dia menunggu sampai membungkukkan pundaknya sampai tidak sanggup lagi menanti. Terakhir, kita lihat amanat. Jadi, amanat dalam puisi ini adalah tentang kesetiaan seseorang yang menunggu orang yang dia sayang. Meskipun lelah dan merasa tak sanggup lagi, namun kita harus tetap percaya bahwa semua hal akan indah pada waktunya. Materi kita pada hari ini, sebelum masuk pada latihan, silakan pertanyakan apabila ada hal yang kurang jelas mengenai materi kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk tugas, silakan buka buku latihan. Kemudian cari 2 buah puisi bebas karya siapapun. Kemudian silakan kalian resensi 2 puisi tersebut sesuai dengan struktur teks resensi puisi yang sudah dibahas sebelumnya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam